sebagian jatah makanan MPK juga mungkin akan terbuang. Tidak mungkin semuanya termakan habis. Jumpa lagi, sahabat sehat. Dengan saya, Dr. Budi Pranowo, spesialis penyakit dalam dari Klinik Eksekutif Sito di Yogyakarta. Ini video saya yang ke-14. Sekarang kita akan diskusi tentang bahaya limbah MPK. Limbah makan bergizi gratis. Jika kita makan, jika porsi makanan kita tidak habis, dengan enteng kita buang saja sisanya ke tempat sampah. Tanpa rasa bersalah, buang gitu saja. Padahal di seluruh dunia, kurang lebih 30% dari seluruh makanan tidak habis disantap dan terbuang sia-sia menjadi limbah atau sampah yang tidak berguna. Pemborosan itu menyedihkan. Karena sebetulnya itu masih bisa dikonsumsi orang lain kan. Karena sebetulnya amat banyak manusia di dunia ini yang kekurangan makanan. Menurut data FAO, Food Agricultural Organization, lebih kurang 8% populasi bumi kekurangan makan. Berarti sekitar 700 juta orang. 700 juta orang kekurangan makan. Sementara sepertiga dari makanan bumi, penduduk bumi kan kira-kira 8 miliar orang ya. Sepertiga makanan itu terbuang. Jadi yang terbuang itu sebenarnya mencukupi untuk dialihkan kepada sekian penduduk bumi yang kekurangan makanan. Kita alih ke MPK. Sebagian jatah makanan MPK juga mungkin akan terbuang. Tidak mungkin semuanya termakan habis. Sebagian anak-anak tidak menghabiskan jatah itu. Barangkali sudah kenyang. Mungkin MPK itu dibagikan jam 10 atau jam 11, tetapi di rumah sudah sarapan. Sudah makan pagi. Jadi kan belum lapar lagi. Jadi mungkin yang kita makan hanya separuh. Separuhnya kemana? Terbuang. Sebagian lagi mungkin karena kurang cocok dengan rasanya. Kita belum berpengalaman ngomong itu menyesuaikan dengan selera anak-anak. MPK baru dimulai, kita belum berpengalaman, jadi kita belum bisa menebak dengan benar bagaimana selera mereka. Mungkin saja MPK yang diberikan, lauknya misalnya rasanya kurang cocok dengan selera mereka. Target cakupan MPK nanti sekitar 80 juta porsi setiap kali pembagian. Akhir tahun 2025. Targetnya sekian kan? Jika yang tersisa sekitar 10% saja, itu sudah amat banyak. Padahal yang orang dewasa itu saja tadi 30%. Anak-anak nggak mungkin 10%, pasti lebih. Kita berpengalaman memberi makan anak-anak. Sisanya banyak kan? Kalau 10% setara dengan 8.200.000 porsi yang terbuang. Kalau 30%, hampir 25 juta porsi.
kalau 50%. Lebih dari 40 juta porsi terbuang. Hitungan kita berapa persen? Mari kita mulai berhitung, karena MPK sudah mulai berjalan. Mari kita mulai berhitung di berbagai sekolah, di berbagai SPPG, berapa persen terbuang. Sayangnya yang terbuang itu sudah campur baur, nasi, lauk, sayur, buah, nggak bisa dikonsumsi lagi. Itu menjadi limbah atau sampah. Dan jumlah limbah atau sampah itu banyak sekali. Seperti tadi hitungan sudah saya sampaikan ya. Dan akan bertambah terus setiap hari. Kecuali boros, ternyata limbah atau sampah NPK yang amat banyak itu juga berbahaya. Dapat mengundang binatang yang kotor, mengundang kuman penyakit, mengeluarkan racun, dan gas yang berbahaya. Bau busuk limbah makanan itu dapat mengundang tikus, cucurut atau celurut, kecoa, cicak, kucing liar, anjing liar, terutama jika tempat sampah itu terbuka atau meluap karena penuh. Kecuali kotor, binatang-binatang itu juga dapat menyebarkan penyakit. Dia juga bisa membawa penyakit. Nah, dia juga bisa bawa bakteri, virus, jamur. Pada suhu antara 4 sampai 60 derajat Celcius, sisa makanan akan menjadi lahan yang subur bagi pertumbuhan berbagai bakteri, yaitu Bacillus cereus, Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter, Listeria. Kuman-kuman itu berbahaya bagi manusia. Dan dari tempat timbunan sampah itu dapat tersebar. Nanti mengotori lantai, tembok, perabotan, makanan lain. Jadi tercemar kuman. Agak mengerikan juga ya, kalau tumpukan makanannya banyak ya. Limbah sisa makanan juga yang membusuk akan menjadi media pertumbuhan jamur. Jamur ini akan menghasilkan racun mycotoxin yang berbahaya, misalnya aflatoksin. Jika limbah atau sampah makanan tertimbul di atas lahan, juga dapat membusuk secara anaerob. Anaerob itu tanpa oksigen. Karena kalau tumpukan sampah itu tertimbun, yang bawah ini kan nggak ada oksigennya, nggak ada pintu masuk untuk oksigen masuk, maka pembusukan terjadi secara anaerob. Kalau anaerob yang terjadi, maka peristiwa kimia ini akan membentuk gas metana atau metan. Metana bisa berbahaya jika meledak. Sudah berkali-kali terjadi ledakan di timbunan sampah di berbagai daerah. Kecuali bisa meledak, juga bisa mengganggu lingkungan, karena metana ialah gas rumah kaca. Juga dapat memicu pemanasan global atau perubahan iklim. Jadi, timbunan limbah makanan MPK itu jika tidak dicegah bisa menimbulkan bencana biologis. Bisa aman kalau dicegah, tetapi dibutuhkan perencanaan yang matang agar limbah makanan MPK dapat ditangani dengan baik.
Lebih baik MBG dikembangkan secara bertahap demi keberhasilan nanti, daripada terburu-buru lalu terjadi timbunan limbah dan bisa terjadi bencana biologis. Mari kita berhati-hati. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video yang akan datang.